Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Sungai Kali, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG BAT 2 tahun 2023 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran materi PAI kelas 4 dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar anak-anak? Siap. Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah ibu absen dulu? Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Berarti hari ini sehat semua. Wah, sehat adalah karunia yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Apa agamamu? Ya, semangat hari ini belajar? Semangat. Nah, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran pada hari ini bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, dan menambah keberkahan. Mudah-mudahan berberkah. Semuanya angkat tangannya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah. Apakah malam tadi Buan Pian belajar? Iya, belajar. Sebelumnya ibu tanyai dulu, apakah kalian pernah mendengar kata hijrah? Nah, sepalih belum, sepalih sudah. Apakah kalian pernah pindah sekolah? Tidak. Apakah kalian pernah mempunyai teman yang pindah sekolah? Iya. Apakah kalian pernah mendengar kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menyebutkan pengertian hijrah. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui dan dapat menyebutkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, ibu harapkanlah pembelajaran pada hari ini nanti kita dapat memotivasi kita agar kita mencintai Rasulullah SAW, karena kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau menjalankan dakwah, menyampaikan agama Islam lah di Mekah dan Madinah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di sini ibu akan menampilkan tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW sebelum nanti kita menonton video. Yang pertama adalah pengertian hijrah. Mari kita bersama-sama membaca apa itu pengertian hijrah. 1, 2, 3. Hijrah ialah berpindah Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Nah, pengertian hijrah ialah perpindahan
pindah. Nah, dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk menyampaikan ajaran agama Islam, untuk menyembah kepada Allah. Tetapi kaum kafir Quraisy menolak, bahkan memberi ancaman dan juga ingin menyakiti Rasulullah. Nah, sehingga dari situ Rasulullah akan hijrah kemana? Ke Madinah. Madinah ini sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah bernama Yastrib. Nah, awalnya bernama Yastrib, tapi setelah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, Yastrib tadi berubah namanya menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah, Madinah, kota Nabi yang bercahaya. Kalau Mekah itu kota suci yang pertama, kalau Madinah kota suci yang kedua. Nah, berikutnya lagi kita baca bersama-sama sebab-sebab hijrah. Nah, di sini apa penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Mari kita baca. 1. Sallallahu alaihi wasallam di Mekah tidak berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Iya. 2. Peristiwa Baiat Aqabah serta ya. 3. Nah, sebab-sebab hijrah. Sebab ini adalah penyebab Nabi Muhammad hijrah. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah tidak berkembang. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama Islam untuk menyembah kepada Allah, tapi kaum kafir Quraisy tadi menolak, bahkan ingin menyakiti Rasulullah, bahkan ingin berencana untuk membunuh. Nah, dari situ Nabi akan hijrah. Kemudian yang kedua, adanya peristiwa Baiat Aqabah. Nah, kenapa peristiwa Baiat Aqabah ini? Kisahnya itu pada tahun 12 kenabian ada 12 orang dari Yastrib ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, mereka ingin menemui Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya di Bukit Aqabah. Nah, sehingga dinamakan Baiat Aqabah. Ini adalah sumpah atau janji setia penduduk Madinah kepada Nabi lah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta menghindari hal-hal yang tidak baik. Nah, isi Baiat Aqabah diantaranya tidak mempersekutukan Allah, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak memfitnah, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan hal-hal yang tercela, dan juga setia kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga penyebab Nabi hijrah. Nah, karena ada peristiwa Baiat Aqabah. Nah, kemudian yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun. 3 di sinilah yang katakanlah sebab-sebab hijrah Nabi, karena dakwah tidak berkembang, karena peristiwa Baiat Aqabah, kemudian perintah hijrah sudah turun. Nah, anak-anak ibu pada hari ini semangat belajarnya? Semangat. Apakah kalian suka menonton video? Suka. Bisanya di HP ada menonton video tentang apa, animasi atau kimos atau kartun, atau di rumah ada TV? Suka nonton? Nah, kali ini kita nonton akan hal yang bermanfaat, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Semangat menonton? Semangat. Sekarang perhatikan baik-baik dan simak kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ibu tanyailah. Semangatlah. Ya. Ya, silahkan disimak. Berhijrah ke Yastrib. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Silakan dengarkan. Hasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dari selamat.
Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Tur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur semalam di tempat tidur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan semua yang penting kepada anda. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku berhijrah. Apakah anda ingin ditemani, wahai Rasul? Ya, aku ingin menemaniku hijrah ke Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah, sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambil salah satu dari keluarga yang anda sukai. Maaf sahabatku, kalian tidak akan menyebabkan yang miskin seperti atau membayar saja unta. Hijrah dari Mekah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia. Maka akan mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta doa kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau kembalikan barang-barang titipan yang diajarkan kaum Muhammad SAW. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu lagi, malam nanti hidup lagi-lagi. Bahkan saya mengunjungiku. Ali menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang anda minta, wahai Rasul. Itu kada gembang-gembang lah, itu taruhannya nyawa. Nah, Ali ini setia dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pun begitu. Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Warna langit mulai berubah, pertanda untuk subuh sebentar lagi tiba. Seorang dari kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Apa yang sedang kalian tunggu? Sedang pagi, bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Apa yang di kepalaku? Pasti Muhammad yang menaburkan panah di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Ayo kita periksa semuanya sekarang. Para pemuda Quraisy bergegas mengecek ke dalam rumah Nabi Muhammad. Mereka masuk secara paksa ke dalam rumah hingga mendobrak pintu kamar beliau. Lihat di sana, Muhammad sedang tidur di balik selimutnya. Coba aku lihat. Kau
kau yang tidur di sini? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu di mana Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya sebagai jebakan bagi kaum musyrikin. Di situasi yang menegangkan ini, Ali berusaha tenang. Ia telah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sebagian pemuja tampak kesal dan marah melihat kenyataan bahwa Rasulullah telah pergi dari rumahnya tanpa jejak. Para pemuda Quraisy yang lainnya merasa kalah sebelum berperang. Keluarga Abu Bakar memiliki peranan penting dalam misi persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Selama 3 hari, Asma binti Abu Bakar mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar bertugas memata-matai kaum Quraisy. Ada juga Amir bin Fuhairah, mantan raja Abu Bakar, yang bertugas Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Thur. Malam Jumat, Rasulullah dan para rombongan melanjutkan perjalanan klasik yang tinggal sedikit lagi. Nabi Muhammad SAW sampai pertama Rasulullah di masuk ke Yastrib. kota Yastrib. Nama Yastrib berubah menjadi Madinah. Rasul, kota Rasulullah, yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tatanan atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Seorang sahabat bernama Al-Bara bin Azib yang menyaksikan kedatangan Rasulullah dari kejauhan lantas berkata sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira, segembira mereka menyambut Rasulullah SAW. Semua penduduk Madinah menginginkan agar Rasulullah berkenan dengan rumahnya. Ketika melewati satu persatu rumah penduduk, beberapa di antara mereka menaruh tinggal di tempat Rasulullah, namun mereka menolak yang sopan. Biarkan saja kami berjalan, sesungguhnya dia telah diperintahkan oleh Allah. Itu gambar apa itu? Binatang apa itu? Terus berjalan sampai berhenti di sebuah lokasi tempat berdirinya Masjid Nabawi sekarang. Nabi Muhammad itu manusia sempurna, jadi tidak bisa disamakan dengan kita, ya lah. Nah, jadi tidak bisa digambarkan, dicontohkan, hanya namanya saja. Inilah Rasulullah turun dari kotanya. Seorang sahabat Manusia bernama sempurna. Abu Ayyub Al-Ansari segera mengambil barang-barang dari Rasulullah dari unta beliau. Meskipun penduduk Madinah berkali-kali mendesak beliau agar sudi tinggal di rumah mereka, Rasulullah tetap menolak. Seseorang dari di mana barangnya berada. Secara kebetulan, unta Rasulullah berhenti di depan rumah keluarga beliau. Semua orang Madinah ingin Nabi Muhammad itu Dengan cara ini, di rumahnya. Nah, tapi di mana untanya yang berada, disitulah Nabi. Nah, anak-anak ibu, kita tadi sudah menonton video. Apakah kalian merasa senang? Senang. Nah, apakah kalian sudah mengetahui kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Sudah. Nah, tolong perhatikan. Tadi kita sudah menonton kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Madinah itu sebelum bernama Madinah bernama Yastrib. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah bernama Madinah. Sekarang kita sudah berkelompok. Ibu bagi tugasnya, kalian bisa menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, dari apa kisahnya? Silahkan. Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Nah, silahkan kerjasama. Nah, silahkan kerjasama. Nah, kita membuat kisah. Nah, silahkan. Ke sini kah? Nah, sini di tengah-tengah kah? Bisa sambil diparaki kawannya yang menulis. Nah, silahkan dimulai. Ya, tulis saja langsung. Silahkan. Tolong kerjasamanya.
Ya. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Ayo beri sarannya. Apa? Tadi kisahnya tentang apa? Sambil bukan diri. Ayo apa? Kisahnya tadi kemana? Sudah belajar kalau enggak? Sambil kebanjiran lah. Tolong makan ikan. Sambil dibantu kawannya. Ini tentang apa? Ini gambar ini tentang apa? Nah, kisahnya kisah Nabi Muhammad. Romonya sedang dikepung. Ya, bisa ceritakan melalui pengalaman yang tadi menonton videonya. Nah, saat di Gua Sur bagaimana kisahnya? Dan saat menuju Yatsrib Madinah bagaimana kisahnya? Nah, siapa tadi namanya? Ingat kalau yang ganti tadi? Nah, tadi kita sudah mendengarkan video, sudah kerja kelompok. Senang? Semangat? Semangat. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. 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 Ya. Berikutnya ini ada sebuah pulpen, anggap aja ini sebuah tongkat. Tongkat ya ajaib. Di mana tongkat ini berada akan mendapatkan satu pertanyaan dari ibu. Siap? Siap, siap kali siap, harus siap ya. Ini jalankan aja tongkatnya sambil bernyanyi di mana anak kambing saya dari satu. Sinilah 1, 2, 3. Di mana anak kambing saya ada di nah iki. Iya, bebulik aja. Pian, siapakah nama nabi yang berhijrah tadi? Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi. Di mana anak kambing saya ada di nah pipa saat kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi. Siapakah yang menggantikan tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Bagus. Lagi kisah 1, 2, 3. Di mana anak kambing saya ada di nah. Rula siapakah yang menemani Nabi Muhammad saat hijrah dan bersembunyi di Gua Sur? Abu Bakar. Iya, bagus. Lagi lah. 1, 2, 3. Di mana anak kambing saya ada di nah. Pian dengan mengendarai apa Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Iya, unta. Bagus. Tepuk tangan lagi. 1, 2, 3. Di mana anak kambing saya ada di nah. Dipli. Apa pengertian hijrah? Apa pengertian hijrah? Siapa yang tahu? Tunjuk kawannya yang tahu siapa?
Norika, apa pengertian hijrah? Pengertian hijrah. Hijrah adalah Iki. Hijrah adalah Perpindahan Nabi Muhammad ke Mekah. iya, ke Mekah. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke iya, itu ngarannya hijrah. Tepuk tangan. Hijrah adalah perpindahan. Orang itu hijrah jana. Hijrah itu artinya balik atau pindah. Nah, dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang pertanyaan sebab-sebab hijrah. Ada 3 tadi, 1 aja sebab-sebab hijrah. Tadi Rifki tadi membaca tadi banyak sebab-sebab hijrah. Coba geser lagi 1 2 3. Mananya lagi? 1 2 3. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada deh. Nah, Pian sudah ini aja Gen. Nah, jadi bom ke sini aja. Nah, Pian, sebab-sebab hijrah di antaranya sabuting aja. Apa? Sebab hijrah. Kenapa jadi Nabi hijrah itu pemulaan tadi apa? 2 apa? 3 apa? Apa? Kada ingat. Siapa lagi yang ingat? Tunjuk Pang kawannya. Iki. Siapa Ki? Karena Allah sudah menurunkan perintah untuk berhijrah. Tepuk tangan. Iya, karena perintah hijrah sudah turun. Ada lagi yang bisa menambahkan? Siapa lagi? Ada lagi siapa yang bisa menambahkan? Siapa lagi? Peristiwa? Peristiwa apa? Peristiwa? Aqabah. Iya, peristiwa Aqabah. Satu lagi. Karena yang pian sambat tadi apa? Iya, bagus ya. Jadi sebabnya ada 3. Dakwah tidak berkembang. Hijrah sudah turun. Perintah hijrah sudah turun dan baiat Aqabah. Dah lagi 1 2 3. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada deh. Rulah udah. Isai. Sebelumnya kotanya bernama Yastrib, tapi setelah Nabi hijrah bernama Nabi. Apa? Apa Nabi? Ini Pian. Dina. Iya, bagus Madinah. Bagus. Ya, sudah selesai untuk tanya jawabnya. Nah, anak-anak ibu, sudah kita menonton video, sudah kita kerja kelompok dan juga tadi bermain tanya jawab lah. Sekarang kita simpulkan. Nah, kesimpulan pada hari ini, pengertian hijrah adalah iya, sama-sama perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, itu hijrah. Kemudian sebab-sebab hijrah yang pertama sebab-sebab hijrah apa? Ya, bisa peristiwa baiat Aqabah. Nah, yang kedua bisa aja bolak-balik lah. Dakwah tidak berkembang di Mekah. Nah, karena tekanan kaum kafir Quraisy lah yang hendak mencelakai Nabi. Nah, kemudian tadilah baiat Aqabah. Yang ketiga bahwa Turunnya perintah. iya karena perintah hijrah sudah turun. Kemudian kisahnya tadi diawali oleh orang kafir Quraisy tadi berencana membunuh Nabi, lalu mengumpulkan para pemuda yang tangguh dari kaum kafir Quraisy untuk mengepung rumah Nabi. Nah, kemudian rumah Nabi tadi, tempat tidur Nabi digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Nabi Muhammad keluar rumahnya. Nah, dengan membaca surah Yasin ayat 9, lalu tanah diletakkan di kepala orang kafir Quraisy tadi, tertidur ya lah.
Nah, tertidur. Nabi Muhammad membacakan surah Yasin ayat 9, lalu tanah hendak di dalam buaso selama 3 hari. Nah, lalu ada yang lalu di sana 3 hari. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dan rombongan ke Madinah. Madinah yang awalnya bernama Yasrib menjadi Madinah. Orang-orang Madinah menyambutnya dengan gembira, dengan senang. Ada lagunya, syairnya Tola'al badru laina saniyatil wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Pernah mendengar lah? Siapa ada pernah mendengar lah? Nah, pernah. Nah, itu syair penyambutan Nabi Muhammad ke Madinah. Berikutnya, Ibu ada tugas, silahkan dikerjakan. Ini, silahkan dikerjakan. Saselinya. Nah, Terus belang-belang aja sampai 4 Bo. sudah semua? Nah, yang sudah silahkan dikumpul. Silahkan dikumpul. Nah, ya. Nah, ya. Silahkan siap-siap lagi. Nah, kita sholat busyara dulu yuk. Nah, ayo duduk dulu. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahiril busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa aulanana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina hadza ila yaumil akhirah. Sudah. Apakah kalian merasa senang? Apakah setelah kita mempelajari kisah Nabi, kalian merasa lebih mencintai Nabi Muhammad? Lebih. Apakah kalian merasa mengidolakan Nabi Muhammad? Iya. Nabi Muhammad SAW itu idola kita. Karena lah seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, di surga nanti. Nah, bila kita mencintai Nabi Muhammad, kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Nah, jangan lupa bersolawat dan sembahyang 5 waktu, membaca Quran, solawat, bakti kepada orang tua. Nah, dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad lah, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan kita mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, Ibu harapkan kalian bisa lebih mengetahui kisah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, ya kalah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana cara-cara beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar dapat menjadikan teladan. Nah, agar kita meneladaninya dan dapat kita seperti beliau lah. Nah, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kayak apa beliau sembahyang, kayak apa beliau makan lah. Nah, di dalam Islam itu sudah diatur lah. Nah, kayak apa caranya kita mencintai Rasulullah? Nah, dengan cara kita mengetahui kisah kehidupan beliau, keturunan beliau lah. Beliau itu diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Nah, dapat dipercaya. Seberataan orang percaya dengan Nabi Muhammad. Nah, karena beliau orang yang jujur. Nah, kita menjadikan
teladan. Nah, kalau sudah begitu, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa pulang. Bismillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jetinabah arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah.